Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap walaupun kalian sedang belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hari ini kita akan membahas materi sejarah wajib kelas 10 dengan KD 3.4, yaitu memahami hasil-hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan di lingkungan terdekat. Yang menjadi fokus kajian kita hari ini yaitu corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Dalam subbab ini akan kita bagi lagi menjadi 3 anak subbab. Yang pertama yaitu pola hunian, lalu ada pola kehidupan masyarakat praaksara dari berburu hingga kehidupan megalitik, dan yang terakhir yaitu sistem kepercayaan. Pertama, kita akan masuk ke dalam anak subbab nomor 1, yaitu pola hunian. Sejak dahulu, air menjadi kebutuhan vital manusia. Air dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hingga kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, untuk minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Kehidupan manusia purba yang sangat bergantung pada air dibuktikan dari hasil-hasil proses ekskavasi terhadap fosil manusia purba. Hampir keseluruhan fosil-fosil yang didapat ditemukan di daerah yang sangat dekat dengan aliran air sungai, seperti yang berada di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Ada beberapa situs, salah satunya adalah Sangiran, Sambung Macan, Trinil, Ngawi, dan Ngandong. Situs-situs tersebut sangat berdekatan dengan sumber-sumber air yang berasal dari Sungai Bengawan Solo. Manusia purba juga memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk tinggal di gua-gua yang ada di sepanjang sumber air. Namun, karena mobilitas manusia praaksara yang sangat tinggi, gua-gua tersebut hanya dijadikan sebagai tempat singgah saja. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam anak subbab yang kedua. Anak subbab yang kedua ini dimulai dari kehidupan berburu hingga muncul kehidupan megalitik atau biasa disebut zaman batu besar. Dalam pengkajian ini terdapat 2 teori. Yang pertama adalah pola kehidupan manusia praaksara secara umum, dan yang kedua pola kehidupan masyarakat praaksara versi Indonesia. Untuk pola kehidupan masyarakat praaksara secara umum dapat kita lihat di samping ini, yaitu pola kehidupan nomaden, lalu selanjutnya ada pola kehidupan semi nomaden, dan yang terakhir adalah pola kehidupan menetap. Untuk pola kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia memiliki tahapan yang sedikit berbeda. Tahapan pertama yaitu masa berburu dan meramu atau biasa disebut dengan masa mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Untuk masa yang kedua yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Sedangkan untuk masa yang ketiga yaitu masa bercocok tanam atau biasa disebut dengan food producing. Untuk yang terakhir disebut dengan masa perundagian atau zaman pembagian sistem kerja atau biasa disebut juga dengan zaman logam. Selanjutnya, Bapak akan masuk ke dalam pola kehidupan masyarakat praaksara secara umum. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, pola kehidupan masyarakat praaksara secara umum terbagi menjadi 3 sistem masa. Yang pertama yaitu pola kehidupan nomaden. Pola kehidupan nomaden disebut juga dengan pola kehidupan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini terjadi karena masyarakat praaksara pada waktu itu sangat bergantung pada sumber atau ketersediaan alam untuk mencukupi kebutuhan mereka. Masyarakat praaksara memakan buah-buahan, umbi-umbian, dedaunan yang tinggal memetik dari pohon atau menggali dari tanah. Jadi terlihat sekali betapa ketergantungan mereka terhadap alam. Masa ini sering juga disebut dengan masa mengumpulkan makanan atau berburu. Jika makanan sudah habis, mereka akan mencari tempat-tempat destinasi lain yang dapat menyediakan kebutuhan mereka. Mereka telah mengenal kehidupan berkelompok dengan anggota 10 hingga 15 orang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam masa yang kedua. Masa yang kedua sering juga disebut dengan masa semi nomaden.
Masa ini ditandai dengan keterbatasan kemampuan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia praaksara. Oleh karena itu, manusia praaksara mulai mengubah pola kehidupan mereka dari kehidupan yang berpindah-pindah menjadi kehidupan semi-nomaden atau kehidupan menetap sementara. Pada pola kehidupan semi-nomaden, mereka sudah mulai mengenal tata cara mengolah bahan-bahan makanan. Mereka mulai menanam beberapa jenis biji-bijian. Setelah mereka menanam, mereka akan meninggalkannya untuk mencari tempat-tempat eksplorasi baru. Namun, ketika sudah sampai masa panen, mereka akan kembali ke tempat tersebut untuk memanen hasil kebun mereka. Pada masa semi-nomaden, peralatan yang digunakan oleh manusia praaksara sudah lebih halus dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Masyarakat semi-nomaden juga sudah mengenal pembuatan alat yang terbuat dari tulang. Setelah pola kehidupan semi-nomaden berakhir, kehidupan masyarakat mulai berubah. Mereka sudah mulai mengenal kehidupan menetap. Pada pola kehidupan menetap ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, mereka mulai membangun hunian tetap sehingga dapat menghemat tenaga. Lalu, masyarakat dan anak-anak dapat tinggal di rumah, sementara lelaki dapat berburu dan bercocok tanam di ladang. Selanjutnya, mereka juga dapat menyimpan sisa-sisa makanan. Lalu yang keempat, mereka memelihara ternak. Dan yang kelima, mereka terlindung dari cuaca, karena mereka sudah memiliki tempat tinggal secara tetap. Untuk yang keenam, mereka sudah mengenal sistem astronomi untuk bercocok tanam. Hal ini sangat berguna ketika mereka hendak menentukan kapan mereka mulai menanam, di waktu penghujan atau di waktu kemarau. Lalu yang selanjutnya, mereka juga sudah mengenal atau menghasilkan kebudayaan gotong royong. Hal ini menjadi ciri khas dari pola kehidupan menetap. Yang kedelapan, mereka sudah mengenal sistem-sistem kepercayaan, baik animisme, dinamisme, maupun sistem kepercayaan yang lain atau tetonisme. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam subbab sistem kepercayaan. Bukti-bukti kuat yang dapat dijadikan dasar bahwa sistem kepercayaan telah ada di masa praaksara adalah peninggalan megalitik atau biasa disebut dengan peninggalan batu besar. Di sini, Bapak akan menjelaskan 4 peninggalan saja. Yang pertama yaitu menhir, lalu ada punden perunda, lalu ada dolmen, dan yang terakhir adalah waruga. Baik, anak-anak, apa ada yang tahu apa yang disebut dengan menhir? Ya, betul. Menhir merupakan tiang atau tugu besar yang terbuat dari batu. Menhir berfungsi sebagai sarana pemujaan roh nenek moyang dan memperingati meninggalnya kepala suku. Menhir juga berfungsi sebagai penghubung dengan roh nenek moyang di alam yang lain atau alam baka. Selanjutnya, Bapak akan mulai masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu punden perunda. Punden perunda merupakan bangunan bertingkat-tingkat yang berfungsi sebagai tempat pemujaan nenek moyang yang telah meninggal. Punden perunda juga dianggap sebagai tempat yang suci. Selanjutnya, ada dolmen. Dolmen merupakan batu yang berfungsi sebagai meja untuk meletakkan tempat sesajen saat upacara. Dolmen di sini juga dapat berfungsi pula sebagai kubur batu. Dan yang terakhir adalah waruga. Waruga merupakan peti jenazah kecil yang berbentuk kubus. Peti ini selanjutnya ditutup dengan tutup lain yang berbentuk seperti atap rumah. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, anak-anak. Dengan kita mempelajari pola kehidupan masyarakat praaksara di masa lampau, kita jadi berkaca bahwa ada beberapa peninggalan yang masih ada di sekitar kita hari ini. Jadi, kalian saya harapkan dapat merefleksikan beberapa peninggalan-peninggalan sejarah di masa lampau. Kita ambil baiknya untuk kehidupan kita hari ini. Salah satunya adalah budaya gotong royong. Ternyata, budaya tersebut sudah berkembang sejak masa lampau hingga sekarang ini. Jadi, Bapak harapkan kalian dapat melestarikan budaya tersebut. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.